Selamat bertemu kembali dengan kita, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang memang amatlah penting, terutama bagi dunia industri, yang mana tema kita kali ini adalah tentang peraturan perusahaan, di mana peraturan perusahaan ini merupakan suatu pedoman bagi tata kelola suatu perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan hubungan kerja, atau istilahnya adalah hubungan industrial. Dan disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa di sana dinyatakan bahwa suatu perusahaan yang memiliki karyawan minimal 10 orang, maka perusahaan tersebut harus dan wajib untuk membuat suatu peraturan perusahaan. Dibuatnya peraturan ini dikecualikan apabila perusahaan dimaksud telah memiliki perjanjian kerja bersama. Ini adalah tentang peraturan perusahaan. Lantas, apa saja yang menjadi isi dari sebuah peraturan perusahaan ini? Isinya yang pertama itu adalah memuat tentang hak dan kewajiban dari pengusaha. Ini amatlah mutlak untuk dicantumkan karena pengusaha itu adalah orang yang mempekerjakan daripada karyawan, sehingga dia berhak untuk menerima hasil pekerjaan secara maksimal sebagai hak pemberi kerja. Tentu imbal baliknya, pengusaha juga mesti memberikan gaji yang layak atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. Ini adalah isi dari peraturan perusahaan yang pertama. Kemudian isi yang kedua dari peraturan perusahaan itu adalah yang menyangkut tentang hak dan kewajiban dari karyawan. Kalau tadi yang pertama adalah hak dan kewajiban dari pengusaha, maka yang kedua ini adalah hak dan kewajiban dari karyawan. Pekerja yang dipekerjakan untuk menyelesaikan suatu produk itu berhak untuk menerima upah manakala pekerjaannya itu telah selesai. Oleh karenanya, mereka juga harus memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
oleh perusahaan. Ini adalah isi yang kedua. Kemudian yang ketiga, isi dari peraturan perusahaan itu yang menyangkut tentang syarat bekerja. Di mana dalam hal syarat bekerja ini, perusahaan harus memiliki berbagai standar sendiri, utamanya yang menyangkut tentang kualifikasi pekerjaannya. Hal ini memiliki tujuan dalam rangka menjaga kualitas dari produk yang dihasilkannya. Sebagai contoh, misalnya suatu perusahaan membutuhkan tenaga operator, maka biasanya itu disertai dengan persyaratan, misalnya dia harus lulusan dari teknik mesin dan sebagainya. Sebagai contoh, itu adalah yang ketiga tentang syarat bekerja. Kemudian isi yang keempat dari peraturan perusahaan itu adalah yang menyangkut tentang tata tertib. Di dalam peraturan perusahaan juga harus memuat tentang tata tertib. Hal ini juga memiliki tujuan, di mana salah satu tujuannya itu agar terjadi keselarasan dan juga untuk menghindari konflik antar karyawan. Ini adalah isi yang keempat dari peraturan perusahaan. Kemudian isi yang kelima, yaitu tentang jangka waktu berlakunya. Yang mengenai jangka waktu ini berisi tentang penjelasan bahwa peraturan perusahaan itu hanya akan mengikat karyawan yang bekerja. Bagi mereka yang telah resign ataupun telah memasuki usia ataupun masa pensiun, maka mereka sudah tidak terikat lagi dengan peraturan perusahaan itu lagi. Dan peraturan ini diperlakukan selama 2 tahun dan harus diperbarui lagi. Namun meskipun peraturan ini dibuat oleh perusahaan, tetapi peraturan yang telah dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 28 tahun 2014, di mana dinyatakan bahwa setiap perusahaan yang memiliki anak cabang hanya boleh membuat satu saja peraturan perusahaan. Itu tadi beberapa isi dari peraturan perusahaan. Oleh karenanya, dengan isi yang telah disebutkan tadi, tentunya perusahaan jika telah menyusun peraturan perusahaan memiliki kekuatan, memiliki payung untuk menjamin terselenggaranya proses-proses produk
untuk menghasilkan berbagai produk, baik itu berupa barang maupun produk yang berupa jasa. Itulah beberapa isi dari peraturan perusahaan. Nah, selanjutnya bagaimana jika suatu perusahaan ingin membuat suatu peraturan perusahaan? Ada baiknya mengikuti beberapa tahapan-tahapan yang nanti akan kita paparkan secara singkat. Untuk membuat suatu peraturan perusahaan, tahap pertama yang bisa dilakukan itu adalah pembuatan peraturan. Biasanya masih dalam bentuk draft, di mana pembuatan peraturan ataupun draft peraturan ini adalah tanggung jawab dari perusahaan. Draft ini atau draft peraturan perusahaan ini harus berisi poin-poin seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya tadi, yaitu yang menyangkut tentang hak dan kewajiban, baik itu untuk pengusaha maupun untuk karyawan. Kemudian juga menyangkut tentang tata tertib, kemudian juga tentang syarat bekerja, dan yang menyangkut tentang jangka waktu peraturan perusahaan tersebut berlaku. Ini adalah tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua yaitu meminta saran dari perwakilan karyawan. Dalam hal ini, perusahaan dan juga karyawan itu memiliki hak dalam rangka memberi ataupun tidak memberikan saran kepada perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Nah, proses untuk meminta saran ini dibatasi untuk jangka waktu selama 14 hari. Jika tidak ada respon ataupun tanggapan dari perwakilan karyawan, maka perusahaan memiliki hak untuk mengajukan pengesahan dari peraturan perusahaan tersebut kepada Menteri Ketenagakerjaan. Itu adalah tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan pengesahan, di mana peraturan perusahaan itu haruslah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan sebelum diberlakukan. Pada umumnya akan disahkan dalam jangka waktu 30 hari setelah berkas diterima. Selanjutnya, berkas yang diterima oleh kementerian itu tentang apa saja. Jadi, berkas yang dikirimkan ke kementerian itu terdiri dari yang pertama, itu adalah permohonan tertulis dilengkapi dengan profil dari perusahaan yang mengajukan. Kemudian yang kedua yaitu naskah peraturan perusahaan.
yang mana ini dikirimkan rangkap 3 yang telah ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu tentang surat keterangan telah dimintakan saran dan pendapat dari perwakilan pekerja, atau jika telah memiliki serikat pekerja maka dapat dilakukan oleh serikat pekerja ataupun serikat buruh. Itu adalah isi dari berkas yang dikirimkan ke kementerian. Kemudian selanjutnya adalah dalam hal pengesahan. Jadi peraturan perusahaan itu dalam hal pengesahan itu ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, yang mana bahwa berdasarkan pada pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu dinyatakan bahwa peraturan perusahaan sah berlaku setelah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk. Dan menurut pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014, maka pengesahan peraturan perusahaan itu dilakukan oleh yang pertama, oleh Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota bagi perusahaan yang hanya berada ataupun berdiri dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, pengesahan itu dilakukan oleh Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi untuk perusahaan yang berdiri pada lebih dari satu kabupaten atau kota yang masih dalam satu provinsi. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengesahan itu dilakukan oleh Direktur Jenderal untuk perusahaan yang berdiri di lebih dari satu provinsi. Direktur Jenderal memiliki kemampuan untuk mendelegasikan kewenangannya untuk mengesahkan peraturan perusahaan kepada direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang persyaratan kerja. Itulah sekilas tentang peraturan perusahaan. Oleh karena dasar hukumnya telah ada, payung hukumnya telah ada, maka ini sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh perusahaan. Tentu bagi perusahaan yang telah memenuhi kriteria-kriteria seperti yang kita sebutkan tadi. Mengapa ini harus dilakukan? Mengingat yang namanya perusahaan juga memiliki kepentingan
sama dengan kepentingan dari karyawannya, yaitu dalam rangka memupuk titik-titik perkembangan dan pertumbuhan industri ataupun perusahaan. Jika suatu perusahaan dapat terus eksis, bahkan dapat terus tumbuh, maka produktivitas akan meningkatkan kemampuan untuk memupuk modal, baik itu untuk pengusaha maupun pemasukan bagi karyawannya. Demikian pembahasan singkat kita tentang peraturan perusahaan ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.